Seger euy. Madu memang manis, tapi tidak semanis untuk mendapatkannya. Perlu perjuangan dan kerja keras. Bahkan ada yang mencari madu sampai masuk hutan belantara. Biasanya yang dicari teh jenis madu hutan. Tapi ada yang sudah membudidayakan lebah untuk diambil madunya. Kebetulan pisan nih, Abdi lagi mau panen madu. Tentunya nggak sendiri atuh, tapi ditemanin sama Neng Gelis yang manis. Untuk ternak atau budidaya lebah trigona ini sama seperti ternak lebah pada umumnya. Untuk media sarangnya biasanya menggunakan rumah kecil yang terbuat dari kayu mahoni. Nah, rumah-rumah inilah yang menjadi media untuk lebah trigona ini membuat sarang dan menghasilkan madu. Aduh, gawat euy. Ternyata Abdi lupa bawa alat pelindung untuk panen madu. Tapi tenang, ibarat peribahasa, masih banyak jalan menuju Roma. Kalau nggak bawa, lebih baik Abdi bikin yang baru saja. Tinggal cari bahan-bahan yang cocok untuk dijadikan alat pelindung ketika panen madu. Untuk bahan pelengkapnya, kita hanya membutuhkan gunting dan staples. Pertama, kita gunting bola plastik ini menjadi 2 bagian. Kalau sudah, tinggal kita tempelkan saringan nasi ini di bagian dalam bola plastik yang sudah dibagi 2 ini. Nempelinnya teh pakai staples saja ya. Kalau sudah menempel di semua sisinya, tinggal kita pakai deh. Udah jadi alat pelindung untuk panen madu. Walaupun memang si lebah trigona ini tidak besar dan tidak menyengat, namun ukurannya kecil, bisa masuk ke dalam hidung ataupun mulut kita. Walaupun sederhana dan memakai bahan yang ada, tapi fungsinya tetap sama, yaitu melindungi kita ketika mau panen madu trigona. Kalau sudah ada alat pelindungnya, ayo atuh, langsung kita panen madu trigonanya. Lebah trigona atau banyak yang menyebutnya lebah klaceng ini berbeda dengan lebah jenis lainnya. Lebah trigona ini memiliki bentuk yang kecil dan tidak menyengat. Tuh, lihat kecil-kecil kan lebahnya? Kalau gini sih mirip seperti lalat ya. Walaupun kecil, lebah ini bisa menghasilkan madu dan propolis mentah yang bernilai ekonomis tinggi. Sekali panen teh butuh sabaraha bulan, sabaraha waktuna? Biasana kamu tutup kemana saya mah sebulan ini panen. Untuk budidaya lebah trigona ini lebih mudah dan sederhana karena tidak perlu lahan yang luas. Jadi budidaya di sekitar pekarangan rumah atau kebun juga tetap bisa. Untuk memanen madu trigona ini tidak memerlukan alat yang banyak, cukup pisau dan wadah untuk menampung madu dan propolisnya. Jangka waktu panen madu trigona ini tidak terlalu lama anak negeri, yaitu sekitar 1 bulan sekali. Tuh lihat, banyak madunya. Sebelum masuk proses selanjutnya, Abdi cobain dulu penasaran nih. Katanya rasa madunya beda dari yang lain. Seger euy. Anak negeri, memang madu trigona ini beda dari madu yang lain karena rasanya lebih masam, karena vitamin C-nya itu lebih tinggi sehingga tadi rasanya sedikit masam. Tapi tentunya ini sehat untuk tubuh kita. Perbedaan rasa di madu ini karena lebah trigona biasanya menyerap saripati dari jenis tumbuhan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan jenis nektar dengan rasa yang berbeda pula. Walaupun asam, madu trigona ini kaya akan kandungan propolis dan memiliki antioksidan yang tinggi. Kalau madunya sudah diperas dan dipisahkan dari sarangnya, tinggal dimasukkan ke dalam botol. Kandungan madu lebah trigona ini lebih unggul dari madu lainnya. Karena kaya akan kandungan yang bermanfaat bagi tubuh inilah, tidak heran kalau madu trigona ini harga jualnya lebih mahal, bisa mencapai 500.000 per kilogramnya. Tas jadi ya. Seger pisan. Nya, tas jantan nya, Tapi salah parkir teh. Cenah mana? Cenah temulana. Ayo ke mana? Buat. Ayo atuh.
Kue bandros ini membuatnya mudah banget anak negeri. Pertama, kita tambahkan tepung beras dengan air matang. Lalu aduk hingga mengental, tambahkan juga gula dan garam secukupnya. Kalau kue bandros di Sukabumi hanya menggunakan tepung beras saja, tapi di daerah Jawa Barat lainnya, ada juga yang menambahkan tepung tapioka agar adonannya lebih kental. Membuat pancong di daerah Jawa Barat, khususnya di Sukabumi, bukan hanya pakai kelapa parutnya saja, tapi juga pakai santannya juga. Jadi dua-duanya dipakai sehingga rasanya akan lebih gurih. Dan untuk manisnya tentunya dari senyuman tetehnya. Bukan deh, dari madu trigonanya. Hayu sok teh, orang masukin, tambah gurih. Tepung terigu yang sudah ditambahkan air ini lalu dicampurkan dengan santan kelapa. Terakhir baru tambahkan parutan kelapanya. Karena ada tambahan parutan kelapa membuat kue bandros Sukabumi ini rasanya lebih gurih. Biasanya kue bandros hanya memiliki rasa original yang berwarna putih. Tapi kita mau bikin yang beda nih, jadi lebih berwarna. Adonan kue bandrosnya kita bagi ke 3 wadah yang berbeda. 2 adonan kue bandrosnya kita tambahkan pewarna makanan. Aduk semua sampai adonannya berubah warna. Tuh lihat, ada adonan kue bandros yang putih, coklat, dan hijau. Kue bandros dibuat dengan cetakan khusus yang terbuat dari aluminium. Sebelum dimasukkan adonan, cetakannya dioleskan minyak goreng agar tidak lengket adonan bandrosnya. Setelah adonannya dimasukkan ke dalam cetakan, lalu kita tutup agar matangnya merata. Saat dalam keadaan matang, kue bandros berwarna coklat dan putih. Wah, sudah matang nih. Langsung kita angkat ya. Melepas kue bandros dari cetakan biasanya menggunakan alat khusus yaitu cukil. Dengan alat ini jadi memudahkan untuk mengambil kue bandros dari cetakannya. Kalau sudah matang, langsung kita sajikan. Untuk penambahan toppingnya bisa beraneka macam anak negeri. Bisa juga ditambahkan dengan madu trigona. Jadi ngiler kan melihatnya? Kue bandros trigonanya manis pisan. Kalau dimakan dengan parutan kelapa, rasanya jadi makin enak euy. Walaupun sekilas sama kue bandros dari Jawa Barat berbeda ya dengan kue pancong dari Jakarta. Tekstur kue pancong lebih lembut dibandingkan kue bandros. Rasa dari kue pancong ini lezat dan juga gurih karena tadi menggunakan kelapa, parutan, dan juga santannya. Tentunya juga lebih istimewa dari madu trigonanya. Dan luar biasanya, sejarah di kue pancong ini sudah ada sejak kolonial Belanda. Udah lama banget kan? Makanya tambah variasi, tambah dari warna dan juga rasanya. Ayo orang habiskan. Sok Kang, nyanak dia tuh Kang. Nih, sok. Kue bandros sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Dulu di zaman penjajahan tepung terigu sulit untuk didapatkan. Maka masyarakat Indonesia berusaha mencari alternatif pengganti tepung terigu dengan cara menumbuk beras sampai halus hingga membentuk tepung beras. Tepung beras sendiri merupakan bahan utama untuk membuat kue bandros.